Kaget ya. Orang lagi panas dalam ditunggu. Mbak Rizka, kamu ada nggak pertanyaan yang mau pengen tanyain ke si Berry? Mungkin episode kemarin kayak, belum tak tanyain, ada nggak? Lahir. Gak. Ada nggak? Nah, aku lebih ke apa yang membedakan, bukan apa yang membedakan sih, apa yang membuat si Berry beda? Lagunya kan atau dibandingkan sama Chica Idol lainnya? Yes, dan kenapa kok memilih si Berry untuk berbeda? Oh, berat sekali ya. Pertanyaan dari Mbak Rizka berat banget ya. Tapi Chica Idol tuh di Surabaya banyak ya? Banyak lumayan. Selain si Berry ada berapa? Ada Rewan, si Berry, ada Rewan, Chris Ocean, Idolize, terus siapa lagi? Rias. Ada sampai 10 kan? 10 masuk nggak? Sampai kurang tahu sih. Ada Hampir. lumayan ya. Udah sekarang udah ini mulai banyak Banyak itu maksudnya yang baru-baru iya, bikin yang baru, gitu ya. iya. Terus langsung biasanya mereka juga sekarang ini langsung ngeluarin single gitu sekarang. Iya sih, itu kayaknya kemarin juga sempat ada yang mampir ke Ruang Muda-Mudi ya Mbak Rizka ya. Iya. Terus mereka juga bilang udah ngeluarin karya, bahkan diproduserin sama sebuah band gitu-gitu kan. Yes. Tapi yang aku tahu mungkin ya terlepas dari teman-teman idol yang lain atau Chica Idol yang lain yang mungkin belum mampir ke Ruang Muda-Mudi ya Mbak Rizka ya. Kalau si Berry ini aku udah taunya lumayan apa ya istilahnya ya, lumayan lama lah, karena memang pikirku tuh cuman kalian yang ada di Surabaya dengan konsep berbeda. Apakah karena memang memanfaatkan event di Jepangan yang lately itu lagi gila-gilaan banget, lagi rame banget, terus konsep di Jepangan juga lagi naik banget gitu kan ya. Akhirnya aku sempat ngobrol sama studio yang nge-produce kalian juga tuh, teman-teman dari Raintek tuh kan, sama Firman sama Rambuto. Aku sempat cerita-cerita, ternyata sama Firman sih lebih intens tuh, dia kayak yang nggak tahu Firman, ini ya fotonya ini ya. Kasih kerjaan buat editornya. Di sini loh. Di sini. Aku mau ada emot api dong. Percuma, nggak didengar. Sedih banget. Kita kayak orang gila, dari video kayak orang gila deh. Ya tapi ngobrol sama Firman tuh sempat cerita, wah ada bro kayak gini. Nah itu tadi ya pertanyaan dari Mbak Rizka. Kalian itu yang bikin beda sebenarnya apa? Chica Idol yang seperti apa? Ya kalau buat jawab. Nggak apa. Gimana Liv? Selama udah 2 tahun di sini, aku ngerasanya kayak si Berry ini lebih ke kayak kita kan membawakannya kan kayak cute gitu ya. Sebenarnya kan ya lihat sendiri lah, kitanya ini kan kayak cute semua kan, mengemaskan. Nah iya. Tapi genre kita yang membedakan adalah kita kan popang gitu. Popang. Nanti nggak usah ini nih, mana? Dari situ udah bagus The Flintstones song kok. Oke. Gitu. Genrenya popang itu kalian yang memang menentukan, karena gini ya, kalau ngomongin soal popang mungkin yang kalau dari kalian berlima aku taunya dari Niken kali ya, karena dia lumayan entusias tuh, popang entusias lah kalau Niken secara apa yang dia dengerin, terus juga datang ke konser gitu ya, maksudnya ternyata entusiasnya terhadap popang. Nah kan kalian 21 orang nih, kan nggak semuanya tahu bahkan atau suka dengan popang. Benar. Berarti kalau mau masuk si Berry harus tahu dulu, harus suka atau gimana? Jadi terbentuknya si Berry pun dari awal itu sebenarnya kita belum melabeli genre kita sendiri sebagai popang. Oke. Terus berapa tahun si Berry? Berapa ya Kak? Waktu yang single KTC itu? 2020 pokoknya. Waktu pandemi kemarin. Ya, 2020 kita baru kayak kita bikin yuk gitu. Kenapa kita nggak bikin popang aja? Nah itu ide dari siapa? Iya dari Saya bilang cepet dari salah satu member kami. Beberapa member kami soalnya suka popang juga. Karena yang entusias terhadap popang nggak cuma Niken, banyak lah ya beberapa. Terus habis itu ya udah kenapa kita nggak bikin aja idol di bergenre popang, kan belum ada nih ya. Beda. Cemiu ya, belum ada mungkin. Apa itu tadi bahasanya? Aku nggak tahu. Correct me if I'm wrong. Correct me. Beda generasi bang. Terus. Itu setahu kita sih di lokalan ini yang bergenre popang cuman si Berry aja. Jadi ya, untuk Chica Idol ya. Okay. Benar. Kenapa kita nggak buat aja idol bergenre popang gitu? Itu disepakati oleh beberapa member yang memang sudah ada di generasi tersebut ya. Pertamanya diskusi kecil dulu. Oke. Sama manajemen juga termasuk. Oke, terus. Enak nih gitu. Kenapa nggak
kenapa nggak bikin bergenre itu aja. Terus akhirnya kita floorin ke member-member yang lain kayak oke, pada oke. Terus akhirnya kita fix jadiin si Berry ini ke genre popang. Nah, kalau dibilang genre mungkin lumayan luas ya. Mungkin kayak lebih enaknya kalau buat aku ya kayak one of Chika Idol Surabaya, idol popang mungkin ya si Berry gitu ya, identiknya dengan pun kalau dibilang popang ya nggak yang popang gimana juga kan. Nah, karena kalau lihat JKT48 let's say ya, itu kalau kita dengerin musiknya tinggal ditambahin distorsi sama let's say itu main full band aja udah jadi kayak genre popang dulu ya Japanese punk gitu kan. Nah tapi kalau si Berry emang bener-bener langsung sekalian gitu ya, nyebur sekalian ya, emang ada labelitasnya gitu ya. Karya pertama yang popang berarti apa? Karya pertama itu kita cover Kisah Tanpa Ceritanya dari Hello Sandi. Oh itu juga maksudnya itu termasuk band popang Surabaya. Itu salah satu band Surabaya. Terus kita coba-coba cover karena bergenre popang juga. Kita mau cek ombak dulu. Apakah popang ini cocok di Surabaya ini dan di kota-kota lainnya. Ternyata beruntungnya kita dapat respon yang bagus di KTC. Terus akhirnya kita semangat nih. Jadi kita kita melanjutkan dengan genre popang itu tadi. Sampai sekarang semoga. Amin. Tapi kan ada beberapa single dan ada beberapa proyek-proyek ke depannya yang di balik kamera ini aku juga tahu udah ngobrol sama teman-teman si Berry dan tim produksi juga udah banyak lagu-lagunya dikumpulin dan memang sekalian nyebur sekalian ke sana kan. Either tuh bikin yang lagu baru, maksudnya kayak salah satu member, aku punya lagu nih, emang dengan vibes yang popang, atau memang masih mengcover salah satu band yang genre-nya emang popang gitu ya. Jadi total tuh udah berapa karya? Total itu sebenarnya itu ada sekitar 5 atau 7. Tapi yang udah jadi itu, Aduna? Yang udah jadi berapa? Yang udah jadi itu ada 3 lagu yang udah dirilis maksudnya. Kisah Tanpa Cerita. Kisah Tanpa Cerita itu kan cover. Beda lagu. Lagu Hello Sandi Kisah Tanpa Cerita. Jadi ada 3 lagu yang udah dirilis, 2 itu cover, 1 itu originalnya kita. 2 di cover, satu lagunya siapa? Lagu original kita sendiri. Tadi Kisah Tanpa Cerita Hello Sandi. Terus Genggam Tanganku. Kedua itu Genggam Tanganku. Itu lagu originalnya si Berry bukan? Bukan, cover. Cover dari siapa? Dari siapa nama? Dari Ahmad Band, Tawa Band. Dari Padi. Dari Mokacuns. Dari Mokacuns. Bener nggak? Mokatun? Kurang Kiseki nggak sih Kak? Kurang tahu. Pokoknya personil dari band itu. Dari salah satu teman-teman dari Mokatun. Teman-teman dari itu bukan cover dong harusnya. Covernya itu dia sudah punya lagu. Sorry. Garis. Kita cover. Terus ada lagi satu original dari kita dari waktu yang berbeda. Itu salah satu lagu yang aku suka nih dari si Berry. Nyanyi dong. Masa nggak tahu? Waktu yang berbeda. Nggak gitu. Kamu jangan ngerjain orang lagi sakit. Ada tiga single yang sudah dirilis. Terus tadi menjawab nggak Rizka? Mereka ini berbeda karena salah satunya genrenya popang, tapi dikemasnya dengan Chika Idol gitu ya. Chika Idol, benar. Kalau manggung pakai band juga? Enggak. Wah, kalau pakai band keren loh, serius. Kadang kita kalau misalnya ada temen nih yang lagi satu event, line up, satu event, itu kita biasanya collab gitu sama band. Emang iya? Ya, kayak kemarin tuh ada bandnya Kak Queen namanya Smile of Harley Quinn. Itu. Serius? Itu band sama kita nari gitu. Oh iya? Ya. Aku baru tahu nih, karena yang Queen tapi masih ngeband. Ya, dia masih band. Dia apa? Maksudnya bandnya juga genre-nya sama? Iya, Jepangan banget sih. Jepangan juga. Ya, maksudnya beatnya juga beat yang nggak jauh-jauh lah dari popang gitu ya. Wah, ini menarik banget sih ya. Maksudnya terlepas dari beberapa idol grup lainnya yang di Surabaya atau Chika Idol di Surabaya yang rata-rata aku tahu dari Mbak Rizka itu juga sudah punya lagu. Either itu diproduserin sama sebuah band siapa dengan genre mungkin yang disesuaikan lah ya. Nah, kalau kalian ini kan udah dari awal kita nyoba popang aja yuk gitu. Tapi dikemas secara Chika Idol gitu. Kerja sama musisinya juga
sejauh ini sama musisi-musisi popang juga atau gimana? Sejauh ini sebagian emang ada yang musisi pop, maksudnya bekerja sama dengan musisi popang. Selain Hello Sunday ya? Iya. Oke. Ada siapa lagi kan? Enggak, maksudnya enggak gini, apa namanya, dia itu musisi ini bikin lagunya kah? Atau temen sharing aja? Terlibat itu kan banyak ya, nggak harus kayak bikinin lirik, nggak harus nge-record juga. Terlibat itu adalah misalnya dia temen sharing kalian ketika mau ngeluarin single, ya partner sharing lah. Itu menurutku juga salah satu keterlibatan sih. Nah itu ada juga nggak maksudku di selain Hello Sunday kan udah ngasih karyanya tuh di cover, bahkan juga terlibat pembuatan lagu original kalian kan juga ada keterlibatan teman-teman HS kan. Benar. Selain itu juga berarti ada? Ada nggak? Harusnya ada sih ya. Harusnya ada nggak sih kan? Ada sih, cuman paling Kak Firman gitu kan. Ya, Kak Firman kan mungkin apa namanya backgroundnya emang musik-musik underground lah. Berarti keterlibatannya memang ini ya, apa teman sharing juga. Iya. Terus waktu 5 tahun kemarin kalian Enif kan aku juga datang nih. Ada satu lagu yang dipersembahkan sama Duna. Itu kan lagu yang kamu buat originalmu sendiri kan? Iya, lagu itu juga kan vibes-nya kamu cerita waktu itu Duna juga sempat cerita di backstage kalau lagi dengerin PW Gaskins kan kalau nggak salah. Suka PW Gaskins juga? Suka, sempat ngikutin. Oh, ini tanpa sepengetahuan sama Duna, kita mau undang teman-teman dari PW Gaskins. Datang dan hadir ke Medan. Lah di sini. Tapi ini ya maksudnya apa ya, Duna juga mendengarkan ya, maksudnya band-band popang kayak PW Gaskins, Last Child mungkin ya teman-teman Last Child. Kalau Niken tuh Anarkid segala macamnya dengerin dia. Itu akan jadi lagu juga nggak, Dun? Akan segera. Nah tadi Kak, kenapa aku bilang 7? Karena sisanya ini adalah kita masih keep. Udah jadi dan makasih keep. Jadi tungguin aja. Target ada loh berarti. Ada. Kapan? Target tahun ini sih. Tahun ini jadi apa, single lagi atau memang jadi karya album kayak atau? Single lagi. Masih beraninya single dulu lah ya. Tapi kenapa nggak kayak kalau idol group di Jakarta lah ya, kayak JKT48 gitu ya. Ya itu yang paling besar memang skopnya. Mereka itu kalau nggak salah dari awal keluar sampai sekarang nggak tahu nih udah generasi keberapa sih, ada tau nggak? 13. Oke, generasi ke-13 itu kan mereka awalnya saya tuh Cina betul. Iya, cuman aku taunya iya benar, mereka tuh kayak membawakan lagu yang sudah dinyanyikan sama AKB kan, cuma diganti bahasanya kan. Tapi itu benar-benar dirilis dalam bentuk album kan ya kalau nggak salah Bariska. Iya, tapi bukan original. Iya, kayak misalnya tuh albumnya bisa dibeli, ada cuma 2 lagu gitu kan. Itu strategi marketing yang cukup menarik maksudku. Nah, kalau si Berry mikirin gitu nggak sih? Apakah karena kalian popang udah rilisnya kayak musisi-musisi popang di Surabaya aja, let's say EP atau full album, atau kalian juga kayak punya strategi marketing sendiri kayak kita ngerilisnya per dua lagu dirilis misalnya kayak di SP, tapi ada konsepnya nih dengan merchandise baru, dengan mengumpulkan fanbase kalian, atau gimana kalau si Berry? Mau bikin album kan? Doakan semua sih. Kalau album doakan aja ya. Tapi targetnya apa, Liv? Maksudnya album juga atau ya per dua lagu itu kita jadikan EP gitu? Lebih ke fokus ke EP dulu nggak sih? EP berarti langsung 7 lagu itu atau enggak sih? Mungkin kalau EP dan album itu kita belum kepikiran ke sana ya, belum. Berarti cuma rilis single aja ya? Kita mau nyoba single dulu. Kalau misalnya emang ada waktunya, ada dananya, ada waktunya pas sama semua membernya, karena kan bener-bener pada sibuk kan. Jadi insya Allah kita bikin EP. Nah ini menarik nanti. Ada waktunya, ya itu waktu pasti dong pasti. Ya. Dana. Penting. Ini kan kalian 21 orang ya kan. Katakanlah yang aktif tadi 13, right? Benar. 13 orang. Itu secara manajemen memang profesional nggak ke kalian masing-masing? Ke personal ya. Kan kalau manggung apa itu, ya apa yang kita nyebutnya, ya ada view untuk masing-masing kalian nggak sih? View gimana tuh? Fee. Oh, fee. Ada nggak? Atau memang ya udah kalian manggung, manajemen semua yang atur, atau masing-masing dari kalian tuh yang sudah apa ya istilahnya, kita mau terima gaji atau gimana ya? Ya ada fee gitu nggak sih untuk kalian personal masing-masing ya? Fee. Kenapa? Kalau fee karena kita juga
ada rencana MV, ya kan? Mungkin biasanya dananya tuh dialokasikan ke ya kayak gitu, atau mungkin hal-hal yang kalian bisa promosikan lebih lanjut gitu ya. Ya, untuk lebih ya berproses ke depan lagi aja. Benar. Kayak gitu sih. Berarti udah profesional menurutku ya. Maksudnya kalian manggung dengan 13 orang, let's say ya pasti ada MOU gitu ya, manajemen ya pasti ada MOU dan rider segala macamnya. Terus akhirnya berproses. Ketika kalian ada video klip, ada timeline, bener ya bro ya? Pasti timeline kan ada ya. Nah timeline itu yang dikumpulkan sama manajemen dari hasil kalian manggung gitu-gitu ya. Ya doain aja lah, semoga akan jadi hal yang bisa menghidupi lah. Lebih komersil nanti, lebih profesional ya. Kok tegang banget ya? Tegang banget loh. Rencana terdekat apa manggung kah atau ada? Rencana terdekatnya minggu lagi minggu depan tanggal 10. udah agak ya lupa minggu depan belum lagi tak hantam kamu juga taslim tak hantam orang biasa udah kebuka biasa lah pendatang sama-sama pendatang iya kan tos dulu nggak sih Putra Bugis dengan dari Manado ya. Wih, warga Manado. Dukung saya. Kamu ngapain? Berarti ini syutingnya tanggal 3 Agustus. Berarti kalian tuh manggung tanggal berapa? Tanggal 10. Di mana? Di Mojokerto. Iya. Di Mojokerto. Event apa? Jepangan juga? Iya. Event anniversary. 48 Family. Ada Fanbase Mojokerto. Iya. Namanya 48 Family. Mojokerto. Ini sebelum kita ke acoustic time ya, karena kan tadi udah menjelaskan soal genre, karena kalian juga tidak ragu untuk bilang ya kami dari awal kayaknya sama manajemen menyepakati kalau kita bikin yang beda ya Cika Idol dengan genre atau membawakan musik yang sedikit berbau popang mungkin ya. Nah, kayaknya kan ya mungkin apa fanbase kalian namanya C-Nation ya? C-Nation. Tahu Rocket Rock Friends nih. Maaf. Pasti kan penasaran juga dengan versi akustiknya nanti ya. Ada lagu yang akan mereka bawakan. Tapi sebelum kita ke sana, nih aku mau nanya. Ini juga mungkin Mbak Rizka udah pakai dia. Kalian kan kalau main tadi pertama lebih banyak di event Jepangan. Memang karena lagi rame banget. Ya lately 2 tahun belakangan ini kayaknya event Jepangan lagi naiknya gila-gilaan banget. Betul. Which is good, itu bagus banget ya. Terus nggak jarang juga event-event yang berbau dengan JKT48 kalian selalu diundang sebagai line up, right? Nah kalian tuh sebenarnya salah satu ya nggak usah ngomong satu band atau manajemen deh, pribadi masing-masing sebenarnya ada perasaan gini nggak sih? Aduh kita bisa nggak ya keluar dari zona dimana dihubung-hubungnya dengan JKT48 atau dengan Jepangan? Ada maksudnya perasaan yang pengen lagi kita main di JKT48 aja, kita harus akui sekarang udah mengisi di beberapa festival-festival besar kan. Benar. Mereka udah bisa keluar dari zona di mana bener ya nyebutnya wota-wotanya mereka itu apa? FJKT namanya. FJKT. Nah mereka itu kan benar-benar bisa diarahkan loh sekarang untuk datang ke festival tersebut, menikmati. Nah kita nggak menutup kemungkinan Surabaya juga sudah kayak gitu, right? Ya. Iya benar. Nah kalau kalian tuh ada nggak sih pikiran kayak pengen lagi atau harusnya kita nanti bisa loh dengan genre ini di Siberi, kita juga bisa sesekali lah yang main di event JKT48, di event Jepangan tuh kayak ya memang kalian lahir dari situasi dan komunitas itu. Tapi ada nggak keinginan atau harapan pengen banget bisa main di pensi let's say misalnya? Ada sih. Ada Kak. Salah satu kan. Sebenarnya ada dan pengen sih keluar dari zona itu. Maksudnya nggak keluar secara full ya. Maksudnya I know. Kayak seling-selingan gitu. Cuman emang belum ada aja yang ngundang dan mungkin belum berani ya. Mungkin belum berani ya ada yang ngundang itu. Makanya sebenarnya kita mau masih belum di pasarnya. Tolong undang Siberi ya. Tapi nggak menutup kalian yang untuk itu ya. Nggak harus event Jepangan. Pensi gas-gas aja. Iya gas aja. Kalau tour gitu keberatan nggak kalian? Enggak. Bisa kan tour? Iya. Sedang buat. Yang itu. Yang mana? Yang itu. Tapi tour ada rencana atau sudah pernah?
Kalau main luar kota kan sudah lumayan Mojokerto juga, termasuk kalian bisa diundang main di luar kota Surabaya, walaupun eventnya masih ada hubungan dengan JKT48 gitu. Tapi which is itu good ya, itu bagus banget. Tapi kalau misalnya manajemen bilang, kita bikin rangkaian aja yuk, nih dapat nih yang lumayan maraton atau weekend deh, yang tiap hari Jumat Sabtu Minggu dalam waktu 1 bulan kalian tuh pasti akan diundang terus jadi rangkaian tour, itu kepikiran nggak? Kepikiran sih belum ya Kak. Kalau tour itu mungkin enggak, karena waktunya kita juga 13 member ini juga enggak tentu beda-beda juga. Beda-beda. Jadi susah kan Kak kalau misalnya ngatur latihannya, terus ngatur line up di hari itunya. Jadi belum kepikiran sampai sana. Tapi kalau tour sendiri mungkin bisa dibilang tour atau bukan nggak tahu ya. Cuman kita dulu pernah 1 bulan itu setiap Sabtu sama Minggu itu kayak pasti ada di luar kota, di luar pokoknya rentetan tiap weekend lah ya. Benar, itu pernah ada. Benar. Berarti itu sebenarnya balik ke mindset sih. Kalau misalnya manajemen bikin itu menjadi semacam strategi berjualan untuk si Berry, katakanlah dari poster aja. Si Berry weekend tour misalnya, kalian seakan-akan sama kayak band-band popang di Jawa Timur deh. Kalau misalnya weekend dapat yang lumayan rame rangkaiannya, bikin itu semacam tour misalnya sis tour misalnya gitu ya. Misalnya kalian kan nama fansnya apa? Berry Prima apa sih? Ganti lagi tadi, lucu lagi. Nah, kan itu kan bisa sebenarnya, cuman kalau tadi Niken bilang, aku nggak tahu ya itu bisa dibilang tour apa enggak. Sebenarnya kalau dijadikan bisa. Iya, bisa. Tapi kalau untuk yang sekarang atau ke depan, misalnya kalau diagendakan, pasti ada kaget-kagetnya juga. Oh, gitu. Ya, siapa tahu kan ada. Siapa tahu. Lalu cewek-cewek izinnya ke orang tua kan lumayan nggak sih buat kayak ini ada manggung setiap Jumat Sabtu Minggu selama 1 bulan. Orang tua kan juga mikirnya, wah ini anak gadis kita nih ya, keluar kota, rombongan gitu-gitu ya. Tapi anyway, mudah-mudahan itu menjadi doa lah ya. Amin. Ada lagi mau dipromosiin nggak ke para muda-mudi? Mungkin merch-nya kita yang sedang dipakai sama kita. Oh iya. Ini merch baru. Masih ada? Oh iya. Ini balik. Kamu yang paling Nah, ini penyiksaan ini. Bella ngomong, aduh aku mau muter banget. Harusnya nolak kalau bisa. Ini merchandise yang aku lihat kemarin di Anif kalian yang kelima. Iya, berarti baru. Ini banget. Baru tahun 2024, merchandise 2024. Masih ada stoknya? Masih ada. PO. Dipromosikan. Oh, PO. Iya, PO. Sold out berarti yang mulai di acara. Iya, alhamdulillah. Ada lagi nggak merchandise bisa di PO nanti apa hubungin ke mana? Hubungin ke IGDM bisa, terus ke adminnya si Berry bisa. Ada di IG-nya siberry.idol. Siberry.idol. Ada lagi yang mau dipromosikan? Terus kita itu sekarang lagi ada konten birthday. Gimana itu? Jadi itu kayak project gitu. Project kecil yang isinya itu setiap member ulang tahun kita rilis foto kayak PC, terus digital foto, Oke. Dan dikomersilkan. Dikomersilkan. Oh my god, keren banget. Terus tuh kita ada itu. Itu unlimited, jadi kayak terbatas hanya. Limited. Kalau limited tidak terbatas. Tolong tapi itu bisa jadi lumayan loh. Ini ya mengajarkan berbisnis. Itu bisa jadi pundi-pundi uang buat kalian. Sangat. Misalnya yang ulang tahun weekend. Benar. Kalian apa cetak foto ya berarti? Iya, cetak foto. Katakanlah kalian boleh dikasih tahu nggak harganya kisaran-kisarannya berapa? Harganya berapa Kak? 25 ribuan per itu. Per piece. Per piece 5.000. Ya, tapi kalau satu pack semua itu 50.000. Wah, satu pack tuh isi satu orang tapi punya beberapa merch gitu kan? Iya. Benar. Oh iya, misalnya Niken ada fotonya, ada merchandise apa, tapi only Niken karena kamu yang birthday gitu ya. Benar. Itu bisa dibuat kalian ini guys, apa namanya, beli mobil Alphard. Amin. Kalian loh itu kemungkinan. Itu kan namanya berjualan kan bisnis juga kan. Benar. Kalian katakanlah jual 5 miliar piece aja coba. Amin. Coba kalian ya, 5.000 kali 5 miliar berapa? Ya.
Ya guys, kalau gitu ini kalian mau akustik mau bawain lagu versi akustik yang apa? Waktu yang berbeda. Yang di merchandise itu gokil. Sampai jumpa di waktu yang berbeda. Oke, selesai. Orang mau nyanyi lagu Endang Sukamti tadi. Tiba-tiba lagunya si Beb udah apa Mbak Rizka, foto utama Mbak Rizka. Ini lumayan apa namanya excited banget waktu kalian mau kesini. Terima kasih. Ya guys, kalau gitu habis ini kita mendengarkan si Berry bersama gitaris handal kota Lamongan. Nanti akan dibantu sama Mas Firman dari Rempeng juga. Ini bisa dibilang Firman ini ada salah satu kondikus ngomongin produser gak sih Bro? Bisa. Atau musik? Bisa. Kalian mau tahu produsernya si Berry ya itu. Produsernya si Berry ya. Ini nanti bakal membantu mereka untuk akustikan. Anyway, terima kasih banyak buat para muda-mudi. Terima kasih buat si Berry. Thank you so much. Terima kasih buat manajemennya si Berry juga sudah hadir di sini. Mbak Rizka, thank you. Yan, thank you banget. Sorry banget hari ini Rifki Mosian sendirian. Zariel Alifnya lagi berhalangan. Amalia Kimal juga berhalangan. Tapi insya Allah episode setelah si Berry ini udah balik lagi ya bareng sama Amalia Kimal ya Mbak Rizka ya. Ya guys, kalau gitu Rifki Mosi pamit. This is si Berry.